Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan oleh Gusti Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya pada bulan Ramadan ini, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan, Nabi teladan, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang nanti pada hari kiamat benar-benar mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan mengenai doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi dalam dakwah-dakwah beliau, menjelaskan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa dari Nabi Adam alaihissalam. Doa dari Nabi Adam alaihissalam. Mungkin kita telah tahu semua, telah masyhur juga bahwa doa Nabi Adam itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ada dalam surat Al-A'raf. Beliau bersama Siti Hawa, istri beliau, berdoa kepada Gusti Allah, ya Allah, kami berdua telah zalim terhadap diri kami. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Kita akan melihat doa ini dikatakan atau diucapkan oleh beliau ketika apa. Nabi Adam kita tahu sendiri adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nanti ada pada surat Al-Baqarah bagian-bagian awal itu Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada para malaikat, aku, wahai malaikat, akan menjadikan seorang khalifah di bumi, seorang pengelola, seorang yang mengurusi, seorang yang mengatur, seorang yang menjaga bumi ini. Nah, itu adalah Nabi Adam. Nah, ketika itu para malaikat mungkin protes, atau itu diceritakan dalam ayat itu ya. Jadi para malaikat qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Akan tapi nanti Allah membuktikan bahwa Allah lebih tahu daripada para malaikat bahwa Nabi Adam ini memang makhluk yang beda dari apa yang diperkirakan oleh para malaikat. Kalau kita lihat ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah ini, rangkaian ayat-ayat, nanti kita akan dapat mengetahui bahwa di situ ada interaksi 3 jenis makhluk, yaitu malaikat, kemudian setan atau iblis, kemudian Adam. Malaikat ini jenis makhluk tersendiri ya, jenis malaikat. Iblis ini juga jenis tersendiri meskipun agak dekat dengan malaikat.
jenisnya maksudnya. Kemudian manusia ini juga jenis makhluk tersendiri yang itu berbeda. Kejadian pertama ya ketika Allah ingin menjadikan Nabi Adam ini sebagai pemimpin atau sebagai pengelola di bumi, para malaikat protes. Kemudian nanti dibuktikan oleh Gusti Allah kesalahan malaikat. Artinya malaikat di sini berbuat kesalahan dengan mengira sesuatu yang itu tidak benar. Mereka para malaikat berbuat kesalahan kepada Gusti Allah ya. Dan kemudian para malaikat ini bersedia atau mau untuk bertaubat. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, ketika para malaikat termasuk iblis ya, ini disuruh sujud atau disuruh hormat kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika itu Allah menyuruh makhluk yang namanya malaikat, jenis malaikat dan jenis iblis, jenis setan ya, untuk sujud atau hormat kepada Nabi Adam. Para malaikat taat kepada Allah karena pengalaman sebelumnya yang ketika berbuat kesalahan pada Gusti Allah. Untuk kali ini malaikat tidak mau berbuat kesalahan lagi, langsung tunduk, langsung patuh pada Gusti Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi lain dengan iblis ya, yang dia tidak mau patuh kepada Gusti Allah. Dengan kata lain kita lihat kejadian pertama yang salah malaikat, tapi kemudian malaikat mau untuk bertaubat. Kejadian kedua ini iblis yang salah, malaikat sudah nggak salah lagi, tapi iblis nggak mau tobat, tidak mau minta ampun pada Gusti Allah, tetap kukuh dengan pendiriannya, yaitu tidak mau menghormat, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kalau kejadian pertama Allah mengampuni malaikat ya, menerima tobat malaikat karena memang bersedia untuk bertobat, untuk memohon maaf begitu. Tapi kalau iblis ini, karena iblis ini bersikukuh tidak mau mengakui kesalahannya, akhirnya dilaknat oleh Gusti Allah. Kejadian ketiga ketika ini Nabi Adam. Jadi pertama ini menceritakan malaikat begitu ya, kedua ini menceritakan iblis, yang ketiga ini menceritakan Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Aku berkata kepada Adam, kamu tinggallah di surga, makan dan minum sepuasmu, tapi satu, jangan mendekat-dekat pada pohon ini, hadhihi syajarata. Pertama kali ya Nabi Adam taat patuh kepada Gusti Allah. Tapi ternyata dalam kejadian kedua ini kan iblis itu tidak mau menghormat kepada Nabi Adam, yang kemudian dilaknat oleh Gusti Allah, dan iblis ini berjanji untuk menggoda, untuk menjerumuskan bangsa manusia. Dan benar ini dibuktikan oleh iblis pada kejadian yang ketiga. Ketika Nabi Adam disuruh oleh Allah atau dipersilahkan oleh Gusti Allah untuk tinggal di surga, iblis ini menggoda masuk. Nabi Adam dilarang jangan mendekat suatu pohon. Nanti diceritakan ini pohon khuldi. Tapi kemudian digoda oleh iblis, kemudian terjebaklah atau terlenalah Nabi Adam serta istrinya beserta Siti Hawa ya. Terbujuk rayuan iblis, akhirnya malah makan sesuatu dari pohon itu, makan buah dari pohon itu, yang artinya Nabi Adam ini melanggar perintah Allah. Jadi bisa dilihat ya, kejadian pertama yang melanggar malaikat, kemudian taubat, diampuni oleh Allah. Kejadian kedua yang melanggar ini iblis, karena nggak mau tobat, dilaknat, karena dilaknat oleh Gusti Allah. Kejadian ketiga yang bersalah adalah Nabi Adam. Dan alhamdulillah kita ya sebagai anak turun Adam, alhamdulillah mbah kita Nabi Adam dulu itu mau bertobat, mau mengakui kesalahan sehingga bertobat ya,
dengan mengucapkan doa yang pertama tadi yang kita jelaskan di awal tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mau bertobat, mengakui kesalahan, akhirnya diterima tobat oleh Allah dan diampuni oleh Gusti Allah. Ini semua menunjukkan apa? Bahwa manusia itu sangat rentan terhadap kesalahan, sangat rentan terhadap dosa, sangat rentan terhadap ketidaktaatan, pelanggaran begitu ya. Tapi itu enggak masalah, itu memang sudah menjadi apa? Sudah menjadi ciri mungkin ya, karena mbah kita awal dulu begitu. Tapi yang penting apa? Yang penting adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu mengakui kesalahan, ya, kemudian mau bertobat, mau minta ampun kepada Allah. Insya Allah ya, tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Akan tapi yang hebat adalah manusia setiap salah langsung mengakui kesalahan dan minta ampun kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Adam dengan doa ini. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah zalim, itu tidak ada. Pasti manusia itu mendolimi dirinya sendiri, itu pasti. Makanya doanya Nabi Adam ini, Rabbana zalamna anfusana. Ketika Nabi Adam ini melanggar perintah Allah dengan makan buah ya, Allah merintahkan dekat aja jangan, malah makan buah dari pohon itu. Tapi kemudian, dan ini kan menunjukkan bahwa Nabi Adam mendolimi dirinya, karena sebenarnya orang yang bersalah itu tidak mendolimi siapapun hakikatnya ya, tapi dia mendolimi dirinya sendiri. Nah, makanya doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duh Gusti, ya Allah, kami telah zalim terhadap diriku, terhadap diri kami. Ampunilah dan sayangilah, rahmatilah kami. Jika tidak demikian, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.